Shalom pendalaman Alkitab, Clear Sight, Zakaria 7, disadur dari santapan harian, ibadah puasa yang benar. Bagaimanakah caranya kita menyenangkan Tuhan? Jawaban umumnya adalah dengan melakukan kebaikan bagi sesama. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan, sesama, atau untuk memuliakan diri sendiri? Apakah itu berdasarkan kecintaan kepada Tuhan, atau supaya kita tidak ditolak oleh sesama? Sisa orang Yehuda masih mempertahankan kebiasaan berpuasa. Sarezer dan Regem Melek diutus penduduk Betel untuk melunakkan hati Tuhan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah umat Yehuda harus menangis dan berpantang dalam bulan kelima seperti tradisi yang telah diturunkan selama ini? Ternyata jawaban Tuhan sungguh mengejutkan. Berpuasa tampaknya sudah menjadi kebiasaan tanpa makna dalam kehidupan ibadah Israel dan Yehuda. Tuhan tahu bahwa puasa yang mereka lakukan bukan lagi untuknya, tetapi untuk diri sendiri. Hal itu menyakitkan Tuhan sehingga Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Sekarang yang Tuhan mau adalah mereka beribadah dengan benar dan menunjukkan kesetiaan serta kasih sayang kepada sesama. Memerhatikan janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin, serta melarang mereka merancang kejahatan terhadap sesama. Perintah ini menjadi petunjuk hidup baru setelah puasa mereka tidak lagi diterima. Tuhan memperingatkan umat Yehuda agar hidup lebih baik daripada nenek moyang yang telah gagal dalam mempraktekkan ajaran ibadah puasa dengan benar. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik setelah pulang dari pembuangan. Mereka harus memperlakukan sesama dengan baik, sama seperti Tuhan sudah memperhatikan mereka. Sudah saat mereka beribadah dengan iman. Relasi kita dengan sesama akan baik kalau persekutuan dengan Tuhan berjalan akrab. Ini adalah langkah iman yang Tuhan tunggu-tunggu dari gerejanya. Mari kita mencermati tindakan dan perbuatan sesama. Zakaria 8 disadur dari santapan harian ayat 1 sampai 19. Kamu akan menjadi berkat. 70 tahun masa pembuangan telah membuat hidup bangsa Yehuda dan Israel terpuruk. Di tanah pembuangan Babilonia, mereka tidak diperhitungkan sebagai warga negara. Ketika dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang meresponi. Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian sebagai tindakan penyelamatan Tuhan, menggerakkan hati Raja Koresi agar mengizinkan mereka pulang. Hal itu merupakan tindakan Allah yang nyata dalam sejarah. Setelah mereka menetap, Tuhan masih berbicara kepada sisa-sisa orang Yehuda. Pertama, mereka harus menguatkan hati. Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan itu sehingga mereka bisa pulang ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji akan mengubah hidup mereka menjadi berkat. Kedua,
Jika mereka melaksanakan hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, merencanakan kebaikan, mengucapkan kata-kata dengan benar, dan ibadah yang benar, mereka akan mengalami kepenuhan kebaikan Tuhan. Dengan melakukan semua itu, mereka akan mengalami sukacita dan kegirangan. Ibadah kepada Tuhan menjadi suatu kegairahan oleh karena pembebasan dan ada komitmen baru yang telah mereka perbuat. Yehuda tetaplah umat Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, sehingga selalu memberi kesempatan baru kepada mereka. Oleh karena itu, seharusnya mereka mesti serius melakukan firman Tuhan. Dengan begitulah mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Umat Kristen menurut Petrus adalah milik kepunyaan Allah dan imamat yang rajani. Ada tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Oleh karena itu, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Imamat rajani harus berperilaku yang patut dijadikan teladan oleh sesama. Misalnya menjadi pendoa dan panutan di dalam persekutuan sehingga orang lain bisa mendapat berkat. Kesaksian hidup apa yang telah kita tunjukkan kepada orang lain hari ini. Ayat 20-23. Hidup yang berbuah. Allah memulihkan Yehuda dan Israel. Hal itu berdampak tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, mereka harus memancarkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Intinya adalah Yehuda dan Israel harus setia menjadi pelaku firman Allah. Banyak bangsa telah mendengar Yehuda menjadi berkat, sehingga banyak bangsa-bangsa dan penduduk kota akan mendatangi mereka. Selanjutnya, mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota yang lain. Mereka ingin mengenal Allah Yehuda dengan tujuan ingin melunakkan hati Tuhan dengan mencarinya. Akhirnya mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kejadiannya sangat menakjubkan. 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata akan mengikuti Allah Yehuda. Mereka seperti haus dan ingin menikmati ranumnya berkat yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Yehuda akan menjadi berkat jika hidup seturut perintah Allah. Mereka akan berbuah banyak dan harum namanya di antara bangsa lain. Kehebatan dan kemahakuasaan Allah Yehuda akan terus diperbincangkan. Allah Yehuda akan menjadi buah bibir dan dicari bangsa lain. Inilah yang disebut berbuah ranum berlipat ganda, sehingga bangsa lain pun ingin ikut serta menikmatinya. Yesus memerintahkan para murid untuk hidup berbuah. Jika kamu hidup tinggal di dalam Aku, kata Yesus, maka kamu akan berbuah. Buahnya bisa beratus kali lipat ganda sehingga orang lain akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai murid Kristus, hati kita wajib menjadi tanah yang subur agar firman Allah bertunas dan bertumbuh. Sesungguhnya pohonnya akan menghasilkan buah ranum yang bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan.
Dengan demikian, hal yang perlu kita renungkan adalah buah hidup apakah yang sedang kita hasilkan? Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.